Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Andika Priantoro, mahasiswa Unsri, Pendidikan Biologi 2017, akan memaparkan tentang bahaya virus corona dan langkah yang tepat dalam mencegah penyebarannya. Hormat saya kepada Pak Dr. Des Asagus M. Tibrani, SPD MSI, saya persembahkan tugas ini. Coronavirus. Apa itu coronavirus? Coronavirus atau COVS dikenal sebagai patogen pernafasan terkait dengan berbagai hasil pernafasan. Coronavirus menyebabkan infeksi pada hidung, sinus, atau tenggorokan bagian atas. Kebanyakan COVS tidak berbahaya. Sebagian besar virus corona pertama kali bereplikasi di sel epitel pernafasan. Lalu, apa itu yang berbahaya dari virus corona? Yang berbahaya dari virus ini adalah penularannya yang mudah dan tingkat mortalitas atau kematian yang sangat tinggi, sehingga kita perlu waspada. Penularan bisa terjadi dari berbagai hal, seperti contohnya lendir, batuk, dahak, pegangan pintu, dari orang-orang yang telah terkena. Sehingga, upaya penjagaan yang harus Anda lakukan adalah memakai masker dan sering mencuci tangan. Karena gejalanya mirip sekali dengan flu, demam tinggi, dan kadang disertai batuk, sehingga susah membedakan antara virus COVID-19 ini dengan virus corona biasa. Namun, itulah sebabnya bahaya virus ini adalah lebih cepat menyerang ke paru-paru. Yaitu itulah salah satu bahaya yang lainnya. Jadi, efeknya akan sangat berbahaya. Kelompok yang mudah terserang penyakit ini adalah orang yang kekebalan tubuhnya rendah, anak-anak, orang dalam perjalanan jauh, orang yang makan tidak teratur. Dan saat ini, virus corona mulai menghantui para jemaah haji dan orang-orang yang beraktivitas di luar. Karena sangat rentan terhadap virus corona ini. Saran bagi Anda yang beribadah haji, sebaiknya senantiasa menggunakan masker dan sering mencuci tangan, agar terhindar dari penyakit dan virus. Karena di luar sana, tentu banyak orang yang berasal dari berbagai negara dan tempat, yang mungkin kita tidak tahu riwayat penyakitnya. Ini adalah model virion coronavirus, atau bisa disebut juga strukturnya. Menunjukkan sulfur calling atau putaran sulfur dari nukleoflas kapsid virus corona di bawah penyelubungnya. Untuk mengambil spesimen dari virus corona ini bisa dilakukan dengan cara berikut. Usap nasofaringnya atau ambil hasil pernafasan dari trakea yang terinspeksi virus corona tersebut. Lalu, terdapat bahan nabati penangkal COVID. Seperti yang dihasilkan dari peneliti IPB dan UI tengah menguji beberapa bahan alami herbal yang diyakini dapat memperkuat imunitas tubuh untuk menangkal COVID-19. Lalu terdapat 3 bahan nabati tersebut, yaitu kulit jeruk, buah, daun, dan kulit batang jambu biji, serta madu. Yang mana ketiga ini terdapat senyawa flavonoid dan yang mana itu menghambat replikasi perkembangan virus, lalu perlindungan dari mikroba dan virus, serta menghambat ikatan protein virus ke reseptor manusia, memperkuat imunitas tubuh, melindungi dari jamur, dan melindungi dari mikrobakteri. Pencegahan penyebaran virus corona dapat dilakukan dengan berbagai cara lainnya, yaitu sebagai berikut. Jauhkan dari seseorang yang batuk berat. Gunakan tisu untuk mengusap mulut dan hidung saat batuk dan bersin. Jika tisu tidak tersedia, batuk atau bersin ke dalam siku bagian dalam daripada tangan, karena tangan sering digunakan untuk berbagai aktivitas. Cuci tangan dengan air dan sabun setidaknya 6 atau 7 kali sehari. Gunakan desinfeksi umum pada permukaan kulit sesering mungkin. Lalu, cuci tangan atau gunakan sanitizer saat kontak dengan permukaan biasa yang sering digunakan orang lain, seperti gagang pintu. Coronavirus. Masa inkubasi dari coronavirus ini adalah 2-14 hari. Yang mana jika sudah melewati
14 hari itu banyak yang meyakini bahwa virus ini akan mati secara sendirinya. Lalu, karena virus ini tidak memiliki vaksin, maka kita harus menjauhi sebisa mungkin dari virus ini. Lalu gejala-gejalanya adalah sakit pada bagian dada, batuk-batuk, kondisi yang sakit, menggigil, sinusitis, diarrea atau gangguan pada pencernaan, demam, dan lainnya. Lalu, penting juga jaga jarak di tengah pandemi COVID-19 ini. Robert Stigner, atau asisten profesor di Fakultas Kedokteran Universitas California, menyebutkan jaga jarak fisik atau physical distancing efektif menurunkan penyebaran virus corona. Hal ini bisa dilihat dari laju penyebaran infeksi sebagai berikut. Dari hari ke-1, hari ke-5, dan hari ke-30, jika kita bandingkan orang yang tanpa melakukan physical distancing dan melakukan physical distancing, maka orang yang melakukan physical distancing akan lebih besar kemungkinannya tidak terinfeksi virus corona. Lalu, langkah-langkah physical distancing adalah sebagai berikut. Hindari penggunaan transportasi publik sebisa mungkin. Kemudian, hindari juga kunjungan ke rumah teman atau kerabat, terutama kelompok usia tua. Lalu, kurangi pergi ke luar rumah, kecuali untuk beli-beli hal yang penting, seperti bahan makanan dan ke rumah sakit jika punya gejala sakit. Lalu, jika bisa, lakukan saja pesan antar makanan dengan menggunakan aplikasi pesan antar makanan. Olahragalah sendiri dan tidak melibatkan banyak orang, seperti yoga, lari, dan sepeda. Tidak pergi liburan ke luar kota atau negeri. Dan jaga jarak 2 meter dari orang lain jika di tempat umum. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah dan kekurangan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.